Kristus. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat, tidak termasuk apa. Praise the Lord that we all can get together today to praise and worship Him. Let us all prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-150. Call to worship is taken from the book of Psalm chapter 150. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur pasalnya yang ke-150 akan saya bacakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. I will enter His gate. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Kita akan masuk ke dalam gerbangnya. Yeah.
Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Our Heavenly Father, we're so grateful for your presence among us right now. Penuhi dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Fill us with the Holy Spirit that we may be ready to listen to your word and may we understand your will upon our life, Lord. Berkati dan urapi pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Bless and anoint Pastor Paul who will deliver your message. Ya Bapa, kami mohon juga agar Engkau menyertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Father God, we pray that you will be with our brothers and sisters who are on their way to your house. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan di dalam ibadah kami ini. Father God, we lift up our praise and worship unto your hand. May your name always be glorified. Terpujilah nama-Mu, praise your name. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Saya silakan jemaat duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22. The words of hope is taken from the book of Proverbs, chapter 17, verse 22. Amsal 17, ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Peace with us. Roh Kudus, kau
berita pengampunan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. The words of forgiveness is taken from the book of Matthew chapter 6 verse 12. Matius 6 ayatnya yang ke-12 akan saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Biarlah ini menjadi doa kita semua, dan kita mempunyai hati seperti Tuhan kita. Musim akan selalu
kita mengajukan permohonan doa kita. Saya undang Pendeta Paul. Saudara-saudara, kita akan berdoa buat keluarga yang ditinggal oleh Tante Agnes dan Tante Guinio. We are going to pray for the families of Tante Agnes Lee and also Tante Guinio, yaitu Om Kiat Ong dan keluarga besarnya. Supaya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka, so God will provide comfort as they are grieving the loss of their loved ones. Marilah kita nyanyikan lagu Nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the song The Name of Jesus before we pray. Atas hari baru yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Kami berterima kasih Tuhan telah menjaga kami di hari-hari yang lampau, memberikan kepada kami kebutuhan kami. We thank you, Father, for your protection over us in the days past, and also for your provision. Kami berterima kasih pula ya Tuhan, kami dapat datang beribadah kepadamu dengan tubuh sehat pada hari ini. We are also grateful to you for allowing us to come into your house with healthy bodies. Bapa, kami berdoa, ampunilah segala dosa kami yang kami telah perbuat. We pray, Heavenly Father, may you forgive us our sins. Kami tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We knew what your will was, but we did not always obey you. Biarlah Engkau basuh kami dengan darah-Mu. May you wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang cukup banyak
terjangkit dengan coronavirus. Kami memohon Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, dan memberikan kesembuhan kepada mereka. We pray, Heavenly Father, for our brothers and sisters who have been infected by this coronavirus. We pray, may you protect them, may you strengthen them, and may you heal them. Bapa, biarlah mereka semua sehat kembali dan dapat berbakti bersama lagi dengan kami di sini. We pray, Father, that you will restore them to good health, that they can come and worship with us again here. Kami juga berdoa, Bapak, buat Saudari Stephanie dan Mira, biarlah Tuhan terus kuatkan mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. We also pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them, Father, in their health challenges. Kami berdoa pula buat Pendeta Tony Moniaga, biarlah tangan-Mu menjamah dan menyembuhkannya. We pray for Pastor Tony Moniaga. May your hands be upon him and heal him, Father. Kami berdoa pula, ya Tuhan, buat Saudari Herwi dan Saudara Anyau, biarlah Engkau juga yang memberikan kesehatan kembali kepada mereka. May you also touch and heal Herwi and Anyau, that they will be healthy. Bapak, kami berdoa pula buat Tante Elvir. Biarlah tangan-Mu menjamah punggungnya yang sakit. Biarlah Engkau lenyapkan rasa sakitnya dan sembuhkanlah apa yang menjadi penyebabnya. We pray for our sister Tante Elvir. May your hands be placed upon her back and heal her and take the pain away. And whatever it is that is causing her this problem, we pray in the name of Jesus that you heal it, Father. Kami juga berdoa buat Saudari Benita yang menjalani perawatan dan mengalami efek sampingan. Kami berdoa, berilah kekuatan kepada Benita dan kesembuhan. We pray, Father, for our sister Benita, who is now going through treatment and having some side effects. We pray, Father, may you heal her, strengthen her, and remove all the side effects from her body. Kami berdoa, Bapa, buat juga Andri, biarlah Tuhan terus kuatkan, berilah kepada Andri kesembuhan. We also pray for Andri, may you strengthen her and may you heal her, Father. Kami juga meminta agar Engkau memberikan kepada Om Arthur dan Pak Gustaf kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We also pray for Pak Gustaf and Om Arthur. May you also strengthen them to go through treatment week after week. Bapak, kami berdoa ya Bapak buat saudara-saudara kami yang lain yang memang mengalami juga pergumulan dalam hidup mereka. Engkau tahu pergumulan apa, biarlah Engkau tengok dan Engkau tolong mereka. We pray, Father, for our brothers and sisters who have personal struggles. They are crying out to you, they are asking for you, Lord, to help them. So we pray, may you help them. May you provide them with a way out. May you strengthen their faith to rely on you. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Om Peter Subadia. Biarlah Engkau memberinya kekuatan, memberinya kesehatan. We pray for Om Peter, Lord. May you also strengthen him and give him good health. Dan teruslah Engkau juga lindungi Tante Shuna dan berikan kepadanya kesehatan untuk dapat merawat suaminya setiap hari. We pray for Tante Shuna. May you strengthen her and keep her healthy, that she will be strong to provide care for Om Peter. Dan terus kami mengingat saudara-saudara kami yang jauh, Om Hain, Tante Tina, biarlah Tuhan menjaga mereka, menghibur mereka, menemani mereka. We pray for our
brother Om Hein and our sister Tante Tina who are far away. May you be with them. May you give them strength and may you give them joy in their hearts. Bapa, sekarang kami hendak mendengar firman-Mu. Berbicaralah. Now we want to hear your word, so we pray. Please speak to us. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus our Lord, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah Aku ditebus dan aku bersyukur. The theme of today's message is I am redeemed and I am thankful. Marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 22. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 22. Kitab Kisah Para Rasul pasal 22, Acts chapter 22, dan kita membaca satu ayat saja, ayat 22, and we are going to read verse 22. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Will you please stand for the reading of the scripture? Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Silakan duduk, you may be seated. Saudara, kita bisa tidak suka terhadap diri kita sendiri. We can dislike ourselves. Kita juga bisa merasa bersalah dan merasa diri kita ini jelek. We can also feel guilty and feel bad about ourselves. Dan kita dapat kecewa terhadap diri kita, and we can feel disappointed in ourselves. Terakhir, kita bisa merasa malu terhadap diri sendiri. And lastly, we can feel ashamed of ourselves. Saudara, dari semua perasaan ini, yang terkuat dan yang tersulit untuk dihadapi adalah rasa malu. Out of all these feelings, the strongest and the hardest to deal with is shame. Di dalam bukunya Shame and Grace, Louis Smith mendefinisikan rasa malu sebagai perasaan bahwa kita ini tidak menjadi seperti pribadi yang seharusnya. In his book, Shame and Grace, Louis Smith defines shame as a feeling that we do not measure up and maybe never measure to the sorts of person we are meant to be. Dia melanjutkan, rasa malu membuat kita merasa jijik dengan diri sendiri. It continues, shame gives us disgust with ourselves. Jadi kita bisa lihat rasa malu begitu kuat dan sulit dihadapi sampai kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang buruk, yang destruktif untuk melenyapkannya. You see, shame is so powerful and difficult to deal with that we sometimes do destructive things to make it go away. Jadi hari ini marilah kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia menghadapi rasa malunya akibat masa lalunya yang kelam. So let's learn from Paul how he dealt with shame of his dark past. Ayat 22 berkata, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Verse 22 begins with, the crowd listened to Paul until he said this.
Then they raised their voices and shouted, "Rid the earth of him. He is not fit to live." Pertanyaannya adalah, apakah yang dikatakan oleh Paulus yang membuat mereka begitu marah? So the question is, what did Paul say that made them so angry? Untuk mendapatkan jawabannya, marilah kita baca ayat 19 dan 20. To find the answer, please read verses 19 and 20. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Lord, I replied, these people know that I went from one synagogue to another, to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. Then the Lord said to me, "Go, I will send you far away to the Gentiles." Saudara, Paulus memberitahukan orang banyak ini bahwa bukan saja dia itu salah satu dari mereka, sesama orang Yahudi, tapi dia juga lebih dari mereka. Dia adalah versi ekstrim dari mereka. You see, Paul tells them that not only was he one of them, a fellow Jew, but that he was more than they. He was their extreme version. Sementara orang-orang Yahudi pada saat itu hanya membenci orang Kristen, dia melangkah satu langkah lebih maju, yaitu dia pergi ke imam kepala dan meminta otorisasi untuk menangkapi orang Yahudi yang bertobat menjadi orang Kristen. You see, while other Jews of his time stopped at just hating Christians, he went a step farther. He went to the chief priest and asked for authorization to arrest Jews who converted to Christianity. Bahkan dia hadir di dalam pengadilan Stefanus, salah satu diakon pertama gereja, dan dia menyetujui hukuman mati yang dijatuhkan. He was even present during the trial of Stephen, one of the first deacons, and gave his approval to his execution. Dengan kata lain, bagi mereka yang membenci orang Kristen saat itu, Paulus adalah pahlawan mereka. So you see, to them who hated Christians, Paul was their kind of hero. Dia tidak hanya berkata-kata, dia bertindak demi mereka. You see, he did not only talk, he also acted on their behalf. Namun sekarang, pahlawan mereka ini berbalik dan menyeberang ke pihak Kristen. But now their hero turned his back on them and crossed over to the other side, the Christian side. Dan sekarang pahlawan ini mengatakan kepada mereka bahwa Allah berbicara kepadanya lewat penglihatan di bait Allah ini, di mana mereka beribadah, dan memberitahukan kepadanya untuk pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi, karena mereka tidak menerima kesaksianmu tentang diriku. And now this hero is telling them that God has spoken to him through a trance right here at the temple where they worship, and told him to go to the Gentiles because they will not accept your testimony about me. Dengan mengatakan itu, seolah-olah Paulus berkata
bahwa Tuhan Allah berada di pihaknya dan di pihak Yesus. By saying that, Paul is making an indirect claim that God is on his side and on Jesus' side. Dan terlebih penting lagi bahwa Tuhan telah memalingkan wajahnya dari mereka karena penolakan mereka untuk percaya pada Yesus. And more importantly, that God has turned his back on them because of their refusal to believe in Jesus. Itu sebab Allah menyuruh Paulus pergi kepada orang bukan Yahudi memberitakan tentang Yesus. Consequently, God sent Paul to go to the Gentiles to preach about Jesus. Dan ini yang membuat darah mereka mendidih. And this is what makes their blood boil. Jadi marilah kita memetik pelajaran pertama, yaitu saudara, pada umumnya kita tidak bisa mendengar orang berkata bahwa mereka lebih baik daripada kita. Let us pause and glean our first lesson, which is, in general, we cannot hear people say that they are better than we. Kita senang kalau orang berkata mereka lebih buruk daripada kita, tidak sebaik kita. We're happy to hear people say that they are worse off than we are. Kita tidak berkeberatan orang berkata mereka dan kita sama baiknya. And we don't mind hearing people say that they are as good as we are. Tapi umumnya kita tidak suka mendengar orang berkata mereka lebih baik daripada kita. But in general, we are displeased to hear that they are better than we are. Sewaktu orang banyak mendengar Paulus berkata bahwa Allah menyuruhnya pergi kepada orang bukan Yahudi, seolah-olah Paulus berkata bahwa orang-orang bukan Yahudi lebih baik daripada mereka. When the mob heard Paul say that God had told him to go to the Gentiles, it's as if Paul was saying that the Gentiles were better than they. Mereka tidak menerima kesaksiannya tentang Yesus, tapi orang bukan Yahudi akan menerimanya. They would not accept his testimony about Jesus, but the Gentiles would. Itu yang membuat mereka marah. And that did not go well with them. Secara berkala, Tuhan akan menghadirkan orang dalam hidup kita yang lebih baik daripada kita. From time to time, God will bring people into our lives who are better than we. Dan kadang Tuhan akan menghadirkan situasi yang justru menyingkapkan kekurangan kita. And at times God presents situation that exposes our inferiority to others. Nah, biasanya itu sulit untuk kita hadapi. That is not usually easy to swallow. Biasanya respons kita malu dan marah. Our responses are typically embarrassed and angry. Nah, saudara, apa yang kita perbuat kepada mereka menyingkapkan siapa diri kita. What we do to those people reveal who we are. Sebagai contoh, Raja Saul akhirnya berupaya membunuh Daud. King Saul ended up trying to kill David. Dia tidak suka suatu orang-orang mulai membandingkannya dengan Daud, di mana dia dibandingkan sebagai pihak yang kalah. He did not like it when people compared him with David, in which he came out losing. Itu sebab biasanya kita memang tidak suka sewaktu kelemahan, kekurangan kita diperlihatkan. And that's the reason why we don't usually like it when
our weaknesses are revealed. Namun saudara, sesungguhnya alasan kenapa kok Allah kadang menghadirkan orang yang lebih baik dari kita ke dalam hidup kita, bukan untuk memperlihatkan kekurangan kita, tapi agar kita bertumbuh. But the real reason why God brings those who are better than we to our life is not to show us our inferiority, but rather for us to grow. Dengan cara kita menghadapinya, dengan cara kita belajar menerima kelemahan kita dan memperbaiki diri kita, serta merayakan kelebihan orang by facing and overcoming our insecurity, by accepting our limitations, and by celebrating others' victory. Saudara, satu hal bisa menerima kita nggak sebaik orang, hal yang lain merayakan orang lebih baik daripada kita. You see, it's one thing to be able to say that I am not as good as they are. It is another thing to celebrate that they are better than we are. Seolah-olah saudara, kalau kita harus merayakan orang itu lebih baik daripada kita, sepertinya luka kita itu tuh dibubuhi garam. You see, if we were to celebrate others' victories, others are being better than we are, it's like putting salt into our injury, into our wound. Maka tidak mudah untuk kita merayakan kelebihan orang. And that is the reason why it is not easy to celebrate others' victory. Bertahun-tahun yang lalu saya diundang menghadiri atau berbicara di sebuah perkumpulan. Years ago I was invited to speak at a gathering. Pembicara utamanya adalah seseorang yang terkenal dan pembicara yang memang berkarunia. The main speaker was somebody who was a popular and gifted speaker. Kami berdua diundang oleh panitia secara terpisah. We were both invited to speak by the committee separately. Nah saudara, setelah lewat, seseorang suatu hari yang biasanya diundang berbicara bersama dengan pembicara terkenal itu datang dan berbicara kepada saya. One day, another speaker who used to speak with this prominent speaker approached me. Dan dia bertanya kepada saya. And he asked me, kenapa kok bukan dia yang diundang berbicara bersama dengan pembicara itu? Why he wasn't the one invited to speak? Saya katakan saya tidak tahu. I told him I had no idea. Nah saudara, kemudian dia berkata, dia menduga pembicara terkenal inilah yang meminta saya, bukan dia, untuk berbicara di perkumpulan itu. You see, he suspected that it was this prominent speaker who had asked him who had asked me instead of him to speak in this gathering. Saya menjelaskan kepadanya bukan begitu. I tried to assure him that was not the case. Saya katakan ini keputusan panitia memasangkan kami berdua. I told him that it was the committee's decision to pair us. Tapi tampaknya dia tidak yakin. Karena dia berkata, biasanya saya yang diundang berbicara bersama dengan dia. But he was not convinced because he said usually he was the one selected to speak with that prominent speaker. Saudara, kita ini tidak suka menjadi orang nomor 2. Apalagi istri nomor 2, jangan saya. We do not like to be number 2. Especially second wife, no, please don't.
Saudara, itu sebab biasanya kita bereaksi marah sewaktu kita mendengar rekan kita, sekerja kita dipromosikan. That is the reason we often react angrily when we hear that our colleague gets promoted. Waktu saya bekerja di rumah sakit jiwa, satu hari saya itu ambil off karena menikah dan pergi honeymoon 3 mingguan lebih, kembali ke tempat pekerjaan saya. When I work in a psychiatric hospital, once I took off for my honeymoon about a week or so, and then I returned to work. Hari pertama saya kembali kerja, saya disadarkan dan diberitahukan bahwa yang menjadi kepala regu kami itu disebutnya behavioral specialist, yang menjadi kepalanya adalah rekan saya. So the first day of work, I was told that the man in charge of our group, we were called the behavioral specialist, was a colleague of mine. Saudara, dia itu tuh datang setelah saya. He came actually after I did. So I was first. I had more seniority. Dan saudara, saya merasa saya lebih baik daripada dia. And more importantly, I thought I was better than he. Tapi tiba-tiba bos kami menunjuk dia, bukan saya. Then suddenly my boss appointed him, not me, to be the head of our group. Meskipun wajah saya senyum-senyum, hati saya jengkel luar biasa. Even though I was smiling, but I was upset. I did not take it well. Saudara, itu sebab juga ya kita biasanya marah tatkala orang lain kok mendapatkan pengakuan, sedangkan kita kok tidak. That is also the reason why we get angry when someone else gets to be recognized for his contribution while we don't. Saudara, kita mesti percaya pada penilaian Tuhan dan waktu Tuhan. We must trust God's judgment and timing. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi biarkan Tuhan memutuskan siapa yang akan ditunjuknya. God knows best. So let Him make the decision as to whom He will appoint. Dan Tuhan punya waktunya. Kapan Dia mempromosikan dan kapan Dia akan menurunkan kita. And He has His timing. When He will promote us and when He must demote us. Jangan pernah berpikir gara-gara saya adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan, maka seharusnya saya akan selalu dipromosikan. Do not ever think because we are Christian and we're supposed to be blessed by the Lord, we will only get promotion. We will never be demoted. That is not true. Ada waktunya Tuhan menurunkan kita. There are times He must demote us. Jadi saudara, apapun itu yang Dia percayakan kepada kita, lakukan, kerjakan sebaik-baiknya. So just do our part as well as we can. Mari kita petik sekarang pelajaran kedua dan terakhir untuk hari ini, yaitu pada umumnya kita tidak suka kelemahan kita diperlihatkan kepada orang lain. The second lesson we can glean today is that in general, we do not want our weaknesses to be exposed for others to see. Saudara, untuk kita melihat kelemahan kita sendiri sudah sulit, apalagi kalau orang lain harus melihatnya. You see, even to us, it is difficult to see our weaknesses. Much less other people now see our weaknesses. Orang banyak ini begitu tak terkendali, begitu Paulus menceritakan atau mengingatkan mereka peristiwa perajaman Stefanus. The mob got out of control upon hearing Paul tell them the incidents involving Stephen. Paulus mengakui dia menangkapi orang Kristen dan memukuli, menyiksa orang Kristen dan terlibat di dalam perajaman Stefanus.
Paul admitted to arresting and beating Christians and being involved in the stoning of Stephen. Nah saudara, dengan mengatakan semua itu, Paulus seolah-olah mengingatkan mereka tentang kejahatan mereka dan juga kejahatannya sendiri. By telling them that, Paul was reminding them not only of his evil, but also theirs. Paulus menyingkapkan kodrat dosa yang buruk yang mereka semua miliki. He was exposing the ugly and evil nature that they all share. Mereka begitu cepat marah, begitu cepat membunuh orang yang mereka tidak sependapat. They were readily provoked and quick to kill those they did not agree with. Begitu mendengar Paulus berkata seperti itu, mereka tidak suka. Upon hearing Paul say that, they did not like it. Saudara, pada umumnya kita masih bisa menghadapi rasa bersalah. We can normally deal with guilt. Kita masih dapat mengakui kesalahan yang telah kita perbuat dan memohon pengampunan. We can admit the wrong we have done and ask for forgiveness. Tapi saudara, biasanya kita tidak dapat menghadapi rasa malu sebaik itu. But we don't usually deal too well with shame. Kita tidak mudah mengakui rasa malu, karena rasa malu menyingkapkan siapa kita, bukan hanya perbuatan kita. You see, we cannot easily admit to shame because shame exposes who we are, not only what we do. Jadi, kita merasa bersalah bila kita melakukan sesuatu yang salah. So we feel guilty when we do something wrong. Tapi kita merasa malu sewaktu kita gagal menjadi diri yang seharusnya. But we feel ashamed when we fail to live up to our ideal self. The self we think that we should be. Itu sebab, saudara, kita bisa mengampuni diri sendiri dan menerima pengampunan dari orang. That's the reason we can't usually forgive ourselves and or accept forgiveness from others. Namun saudara, kita bisa berbohong, kita bisa menyangkal atau merasionalisasi kesalahan kita untuk membuat kita tidak merasa bersalah, tapi kita tidak bisa menyangkali rasa malu. So you see, we can lie, and we can deny, or rationalize wrongdoing to prevent us from feeling guilty, but we cannot deny shame. Kita tidak mau mengakuinya, tapi kita tetap merasa malu. We may not want to admit it, but we still feel it. Kita tidak punya alat untuk menghadapi rasa malu. We simply do not have the tools to deal with shame. Waktu anak-anak masih kecil, kadang saya antar mereka ke sekolah. When the kids were small, sometimes I took the kids to school. Mungkin karena supir saat itu sedang sakit atau tidak masuk. Nah saudara, satu kali saya mesti mengantar anak tertua kami ke sekolah. One day I had to take our eldest daughter to school. Nah dia minta diantar lebih pagi karena memang dia itu kalau ke sekolah mau datang pagi, tidak mau terlambat. She liked to be in school earlier. She did not like to be late. Nah saudara, saya itu tuh akhirnya
lelet, lama, sehingga akhirnya waktu tiba di sekolah terlambat. But I was slow, I took it for granted. So in the end, we arrived at school late. Begitu mau masuk ke kelas, guru langsung berkata, ke kantor kepala sekolah, minta surat. The moment we arrived at the classroom, the teacher then said, directed us to go to the principal's office to get a letter. Indonesians love letters. Mana-mana harus ada surat, saudara-saudara. Everywhere you go, you need to have letters. Nah, jadi kami pergilah ke kantor kepala sekolah. Begitu buka pintu masuk, kepala sekolah sedang berbicara dengan guru lain di sana. When we opened the door, we entered, we saw the principal was talking to another teacher. Saudara, guru itu, kepala sekolah itu berkata, Praise, terlambat dia. Praise, you're late. Praise, diem aja. Kenapa terlambat? Why are you late? Praise, diem saja. Anak baik nggak mau menjelekkan papanya. You see, she was such a good girl. She did not want to embarrass me that it was my fault. Tapi ini bapak, justru bapak jahat dan nggak tahu diri. But on the other hand, this father was just a bad father. Saudara, saya berkata begini. Iya bu, terlambat tadi si Praise. I blame her. Can you believe me? I know now you want to just go out and not to be here anymore listening to me. But that's what I did. Saudara, setiap kali saya ingat peristiwa ini, saya bukan merasa bersalah. Saya merasa malu. Every time I remember this, I don't feel guilty. I feel ashamed of myself. How could you do that? I always ask myself that question. How could you do that? Saudara, saat itu tuh walaupun tubuh saya lebih besar daripada si kepala sekolah, tapi saya seperti anak kecil menghadapi kepala sekolah. That memory about principals dan dulu sampai sekarang. Jadi begitu ketemu guru kepala, langsung saya cium. You see, I was much bigger than the principal. But at that moment, I became like a little student again. Like a pupil, afraid of his teacher or principal. Saudara, rasa malu susah sekali kita hilangkan. So you see, we cannot really shake off shame easily. Maka sekarang kita mengerti kenapa ada orang yang sampai akhirnya membunuh orang lain hanya karena malu dan mau menutupi rasa malu. Now we understand why people resort to murder to cover up shame or because of shame. Saudara, ini yang kita lakukan karena tidak bisa membuat rasa malu itu lenyap, maka kita melenyapkan orang yang tahu rasa malu kita. Since we cannot make shame go away, we then try to make whoever knows our shame go away. Dan ini yang terjadi. And that's what's happening here. Paulus menyingkapkan kejahatan mereka. Paulus menyingkapkan rasa malu mereka. Paul exposed the mob of their evilness. Paul uncovered their shame. Itu sebab mereka langsung berteriak, mereka mau membunuh Paulus. In response, they shouted and they wanted to kill Paul. Saudara, sayang sekali, mereka kehilangan kesempatan belajar sesuatu dari Paulus. Too bad they missed an opportunity to learn something from Paul. Saudara, dari semua orang, Pauluslah yang seharusnya merasa paling malu terhadap dirinya. Out of all, Paul was to be the one who was to be the most ashamed of himself. Tapi sebagaimana dapat kita lihat, Paulus kok bisa menghadapi rasa malu itu. But as we can see, Paul was able to deal with his shame.
Saudara, Paulus tidak bisa melenyapkan rasa malu itu karena tidak bisa menghapuskan masa lalunya. He could not get rid of it because he could not erase his past. Tapi Paulus bisa menghadapi rasa malu itu lewat penebusan Allah. But he could now deal with it through redemption. God's redemption. Kata menebus berarti membeli balik. The word redeem means to buy back. Secara teologis, kata penebusan berarti lewat kematian Yesus Putra Allah di kayu salib. Allah membeli kita kembali dari kejahatan dan dosa yang telah menguasai kita. Theologically, redemption means that through the death of Jesus, the Son of God on the cross, God has bought us back from evil and sin that had taken possession of us. Itu sebab kita sekarang milik Allah. Hence, we now belong to God. Tapi ada satu lagi hal yang terlibat di dalam tindakan penebusan, yaitu saudara, penerimaan dan kelayakan. But there's something else that is involved in the act of redeeming, and that is acceptance and worthiness. Tuhan menebus kita, membeli kita kembali, karena Dia melihat kita layak ditebus, dan Tuhan menebus kita karena Dia menerima kita. You see, God redeemed us. He bought us back because He saw us worthy to be redeemed, and God redeemed us because He accepted us. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Allah melihat Paulus dan kita layak ditebus melalui darah Yesus. So we can then say that God considered Paul and us worthy to be redeemed through the blood of Jesus. Dan bukan hanya layak, Tuhan pun menerima kita apa adanya. Bukan hanya untuk menjadi miliknya, tapi menjadi anak-anaknya. And not only worthy, but God has also accepted us just as we are. Not only to be His possession, but also to be His children. Dan saudara, jadinya inilah satu-satunya jalan menghadapi rasa malu, penebusan Tuhan. So this is the only way to deal with shame, God's redemption. Meskipun kita mempunyai kelemahan dan kegagalan, Tuhan tidak malu memanggil kita, menerima kita, menjadikan kita anggota keluarganya. Despite our weaknesses and failures, God is not ashamed to call us, to accept us, and to make us a part of His family. Mungkin kita membawa rasa malu dari masa lalu kita. Perhaps we carry shame from our past. Mungkin kita dibesarkan dalam kemiskinan dan harus menanggung malu karenanya. Maybe we were raised poor and had to live with shame because of it. Atau mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang membuat kita malu untuk mengingatnya. Or perhaps we did things that were too embarrassing to even remember. Dan mungkin kita pernah diledek-ledek, diejek-ejek karena kita tampak berbeda atau dianggap kurang baik oleh rekan-rekan kita. Dianggap tidak secerdas mereka, tidak seganteng atau secantik mereka. Or perhaps we were bullied because we look different or considered less than our peers. Not as smart, not as good looking perhaps. Saudara, cara menghadapi malu bukanlah
menjadi bangga dengan diri sendiri. Bukan. The way to deal with shame is not by being proud of who we are. Saudara, bangga dengan diri berarti kita bangga dengan bagian diri yang kita anggap layaklah untuk kita banggakan. To be proud of who we are simply means that we are proud of parts of ourselves that we deem worthy to be proud of. Jadi saudara, kebanggaan tidak menyelesaikan masalah malu. So you see, pride does not resolve the problem of shame. Kebanggaan hanyalah menyingkirkan rasa malu. Pride only excludes shame. Kebanggaan hanyalah menyapu rasa malu dan menyembunyikannya. It only pushes shame away and hide it somewhere. Jadi saudara, kita tidak bisa mengubah apa itu yang membuat kita malu menjadi sesuatu yang kita banggakan. Tidak bisa. We cannot transform what we are ashamed of to be something that we are proud of any more than we can transform an elephant into an ant. Kita hanya dapat mengubah apa yang membuat kita malu menjadi alasan kenapa kita bersyukur. We can only transform what we are ashamed of to be the reason why we are thankful for. Dan tidak ada yang membuat kita akan merasa begitu bersyukur daripada menerima kesempatan kedua dari Tuhan. And there's nothing that can make us so thankful than to receive a second chance from God. Beberapa waktu yang lalu seorang teman lama saya berkata begini kepada saya. A while back, an old friend of mine said this to me. Paul, kamu itu seperti anggur. You are like wine, Paul. Makin tua, makin enak rasanya. The older you are, the better you taste. Tadi saya berpikir dia mau berkata, makin tua, makin memabukkan kamu. I thought he was going to say, the older you are, the more intoxicating you become. Setelah dia mengeluarkan komentar itu, setelah menerima nasihat yang saya berikan kepadanya. He made that comment after hearing some advice I had offered him. Tiap kali saya merenungkan hidup saya bersyukur kepada Tuhan. Whenever I reflect upon my life, I feel thankful to God. Saya tahu ada begitu banyak orang yang jauh lebih baik, lebih layak menerima kehormatan untuk dipanggil dan dipakai Tuhan. I know there are so many other people far better and far more deserving to receive the honor to be called and used by God. Tapi Yesus Tuhan memilih saya, seorang remaja yang hidup tanpa arah dan dalam dosa. But Jesus our Lord chose me, an aimless teenager who was living in sin. Meski saya tidak layak, Tuhan anggap saya layak. Despite my unworthiness, He found me worthy. Meskipun saya banyak kekurangan, Dia tetap menerima saya. Despite my many shortcomings, He accepted me. Karena salah satu hal yang saya kadang-kadang bingung adalah kenapa saya dipercayakan Tuhan untuk berbicara seperti begini, berkhotbah, saudara. Sebab saya gagap. You know, sometimes I wonder, Lord, why did you call me and choose me to be like a speaker, like what I'm doing now? Because I sometimes stutter. Tapi Tuhan seolah-olah tidak melihat kekurangan saya. Dia terima. But He never saw my shortcoming. He accepted me. Jadi saudara, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita. Hidup untuk melayaninya dan untuk kemuliaannya.
So you see, God gave us a second chance to live a life for His service and glory. Maka ini kata-kata yang saya mau kita ingat ya. Aku ditebus dan aku bersyukur. I am redeemed. I am thankful. Kita yang kenal diri kita luar dalam biasanya susah menerima diri sendiri. We who know ourselves inside and out have hard time accepting us. Kita merasa tidak layak dan malu. We feel unworthy and ashamed. Tapi Dia yang kenal kita luar dalam berkata kita layak dan menerima kita. But He who knows us inside and out found us worthy and accepted us. Dan Yesus tidak malu memanggil kita anak-anaknya dan mempelai perempuannya. And Jesus is not ashamed to call us His beloved children and bride. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah atas apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. So rejoice and be thankful in what He has done for us. Bait ketiga dari lagu yang ditulis oleh Elvina M. Hall, Jesus Paid It All, menangkap semuanya dengan begitu sempurna. Ya, the third stanza of Elvina M. Hall's hymns, Jesus Paid It All, captures it so well. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Tidak ada yang baik pada diriku. Tidak ada. Hanya dapat mengklaim anugerah saja. Maka saya mencuci jubahku putih dengan darah anak domba di Kalvari. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Sekali lagi ya, Jesus paid it all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Kami hanya bisa berkata, kami orang yang ditebus dan orang yang bersyukur. We can only say, Lord, we are redeemed and we are thankful. Thank you.
nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Kak Supong untuk firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, mengajarkan kita untuk mengatasi rasa malu. Kita seperti Rasul Paulus ya, yang yaitu bersyukur atas penebusan atau kesempatan kedua yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh menjadi orang yang lebih baik. So in every situation, just be grateful that we have been redeemed. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita siapkan hati juga untuk perjamuan kudus. Marilah kita ingat salib hina ini yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. The old rugged cross. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Stood an old rugged cross.
diakon untuk maju ke muka. Dan mengundang siapa yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. I'm inviting you all who believe in Jesus as your Lord and your Savior to take part in this Holy Communion. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. We're not worthy, Lord, but you have deemed us worthy. Kami penuh kekurangan dan kesalahan, tapi Engkau menerima kami. We're full of shortcomings, but you have accepted us. Engkau sudah menebus kami. You have redeemed us. Untuk itu kami selalu bersyukur, and that is why we are always grateful. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah perjamuan kudus ini. May your presence be among us right now, Lord. Biarlah kami dibawa kembali ke malam di mana Engkau disalibkan. Bring us back, Lord, to that evening in which you will be crucified. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. In the name of Jesus. Amen. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kesediaan saudara untuk membuka dan mengambil roti. Firman Tuhan berkata,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saya minta kesediaan Diakon Inge untuk berdoa buat kita. Bapak, terima kasih kami dapat layak hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Suatu hak yang istimewa bagi kami semua ya Bapak. Kami dapat merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami dapat terus mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Bapak. Layakkan kami agar kami dapat terus melakukan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu yang kudus kepanjangkan doa ini. Amin. Amin. Marilah kita memakannya. Let's take this bread and eat it. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Marilah kita membuka cawan ini atau anggur ini, dan kemudian silakan saudara meminumnya. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Biarlah Tuhan Yesus kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan untuk memberitakan pengampunan dan penebusan dosa. We pray, Father, wherever we go, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus to proclaim your forgiveness and redemption. Dan kemanapun kami pergi, biarlah kami membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan hidup yang kekal bersama-Mu di surga. And wherever we go, may we bring with us the resurrected body of the Lord Jesus to proclaim the eternal life that you have provided for us. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Terima kasih. Disyukuri Tuhan, kita dapat mengikuti perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus itu selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar pada kita. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur, dan undang para asyik untuk maju ke depan.
syukur. Saya minta kesediaan Pak Thomas untuk berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah makan ikut perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan, terima kasih, tapi tetap masih berlaku sekarang. Ampuni kami dan tuntun kami, Bapa. Bapa, kalau pada saat ini kami mempersembahkan sebagian daripada apa yang telah Engkau berikan kepada kami, berikan berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi kekuatan, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya, karena Engkau telah memberkati kami dengan segala kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, saya ingin mengundang vokal grup FIPC untuk maju ke depan untuk membawakan persembahan pujian dengan judul Agungkanlah.
Terima kasih Bapak IBC untuk pujiannya indah. Agungkanlah ya, kiranya hidup kita menjadi hidup yang selalu ingin mengagungkan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Tiada Ku Ragu Lagi, Let's Not Doubt to Follow Him. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiada ku ragu lagi. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita, and may the fellowship of His Holy Spirit always be with us, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Ketiganya
speaks English, you can look at the screen. Yang pertama, hari ini tidak ada latihan paduan suara. Dan yang kedua, pada hari Senin pukul 8.05 pagi, Tante Agnes Lee, dan juga pada hari Kamis pukul 12 pagi ya, Tante Gui Nio Ong telah pulang ke rumah Bapa di surga. Biarlah penghiburan dari Tuhan menyertai keluarga yang berduka. Acara pemakaman akan diumumkan minggu depan, tetapi saya tadi baru mendapatkan berita untuk Tante Gui Nio Ong, yaitu bahwa dia akan ada memorial service di Tots Memorial Chapel di Claremont pada tanggal 16 Juli pukul 11 pagi dan dilanjutkan dengan pemakaman di Oak Park Cemetery. Ya. Jadi nanti akan kami berikan info lagi pada minggu yang akan datang dengan lebih jelas dengan alamat dan sebagainya. Dan yang ketiga, pada hari ini dan juga minggu depan kami akan mengumpulkan surat suara pemilihan diakon. Mohon kesediaan saudara untuk memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Kalau tidak sempat, boleh memberikannya kepada pendeta Paul ataupun boleh kepada para diaken. Ya, nanti kami akan mengumpulkannya. Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan juga apakah baru ada yang baru pertama kali hadir? Ada wajah-wajah baru? Ada wajah lama semua? Welcome back Ima. Semuanya berjalan dengan baik. Mulai kembali dengan sehat. Ada lagi yang tidak ada ya? Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday to Brandon Alexander Budianto tomorrow, 4 July. Dan kepada saudari Elus Mantik, happy birthday Elus pada tanggal 5 Juli. Dan kehadiran minggu lalu dan attendance, offering semua dapat dibaca di atas. Dan juga untuk para pelayan minggu depan bisa dibaca namanya, harap hadir pada waktunya. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa untuk persekutuan kita. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar tadi. Thank you for your message, Lord. Biarlah kami boleh selalu bersyukur atas penembusan yang telah Kau berikan pada kami. May we always be grateful that we have been redeemed, Lord. Ya Tuhan, sebentar nanti juga kami akan bersekutu dan makan siang bersama. Kiranya Kau berkati percakapan kami, berkati makanan yang akan kami santap juga ya Tuhan. Father God, may You bless our fellowship and also the food that we're about to eat. May it nourish our body and strengthen our faith. Berkati juga mereka yang kekurangan dan tidak dapat makan hari ini. Jadikan kami saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bless also the needy ones, and may we all be a channel of blessing to them. Our Heavenly Father, we surrender our life unto Your hand. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan layakkan kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.